Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rido Perdana dari kelas D3 SI 402 dengan NIM 670120006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pendidikan agama Islam dan etika dengan tema sumber-sumber hukum Islam. Untuk materi pembahasan sumber hukum Islam, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Sumber hukum Islam, hukum menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sumber hukum Islam segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Untuk Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berbahasa Arab. Untuk kedudukan dan fungsi sumber hukum Islam, yang pertama dan utama. Untuk fungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takdir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Untuk kedudukan dan fungsi, hadis adalah sumber hukum Islam kedua. Untuk fungsi, yang pertama mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau bayan takdiri. Untuk yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Untuk yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau jajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ijtihad, mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Untuk kedudukan dan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Untuk fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada kias. Kias adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Untuk yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.